Hai kawan-kawan semua, pengurus di KSBC, baik DPP Federasi maupun Departemen K2N dengan youth. Saya sebagai pendiri di sini, saya yang mengalami langsung ya, berhadapan dengan para teman-teman dari pemerintah, baik itu dari Polri maupun TNI. Pada saat mendirikan SBC ini ya, kita berspekulasi dengan pemerintah, dengan kepolisian Kabupaten Bogor ya, karena dilakukan berdirinya deklarasi SBC pada waktu tahun 1992 di Bogor, cepatnya Hotel Cipayung Bogor. Jadi sejarah itu Hotel Cipayung Bogor itu bagi KSBC. Kalau kita lewat mau ke puncak, ada sebelah kiri Hotel Cipayung Bogor. Sejarah, setiap saya melewati itu saya ingat sejarah apa yang saya lakukan di situ. Saya bersendiri, ketua panitia, mengelabui polisi Bogor. Karena posisi hotel itu adalah ruang sidangnya ada di dalam, jauh di bawah. Posko di depan, saya kasih uang di tempat posko itu kepada kawan-kawan dari yang mendampingi saya, waktu itu anak-anak muda dari GMKI Salemba Raya. Saya siapkan 2 orang di situ untuk mengelabui polisi kalau ada pertanyaan, seolah-olah mereka menjaga posko. Jadi kita tetap bisa tenang sampai mengambil keputusan, sampai sore bisa tetap di ruang sidang. Nah, setelah selesai ada pers datang, masuk, Mukhtar diwawancarain, langsung konferensi pers. Disitulah ketahuan kecolongan pemerintah Bogor bahwa sudah berdiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Makanya disebut OTB karena kita waktu itu ya belum resmi, hanya satu-satu serikat buruh yang diakui pemerintah pada waktu itu. Jelas kita tahu itu serikat buruhnya Andi Gani yang sekarang. Dulu ketua umumnya dulu mantan menteri, bapaknya Andi Gani. Jadi kenapa SBC lahir? Ya, awalnya kita banyak kasus yang tidak punya uang datang ke kantor Mukhtar Laufim waktu itu di Gedung Viola ya, Ramat Raya. Sekarang gedung itu nggak ada lagi namanya Gedung Viola. Dulu Gedung Viola di Ramat Raya pas perempatan itu. Jadi pedagang kaki lima Senen, buruh. Kalau teman-teman kasih tahu ini tahu sekarang Farida Napitupulu, itulah salah satu layanan kami dari Garmen di Jakarta Utara. Itulah salah satu layanan kita waktu itu, Garmen dari Utara. Kenapa teman-teman ini? Oh, harus timbul di niat kami, harus ada ini serikat buruh lahir nih untuk mendampingi kawan-kawan yang terjolimi yang di jalanan ini. Nah, maka dengan singkat kita rapat NGO dengan NGO ya, LSM pemerhati ya. Kita dari waktu itu ada SBMSK dulu, ada sebagai PBNU Haji Prinsen, si Haji Prinsen dulu lembaganya apa tuh? Kayaknya SBMSK dulu itu, yang berebut dengan si Saud Aritonang yang hari ini sekarang Saud Aritonang yang mengambil alih itu. Terus ada lagi kalau dari lembaga ini PBNU ikut dari NU-nya. Nah, terus kami untuk mendirikan ini, kami ganti-gantian tempat rapatnya di mana. Saya sudah mengalami rapat di PBNU di atas, sudah mengalami di Gereja Jawa Rawamangun, mengalami karena kalau tetap kami rapat di pas Pramuka 56 waktu itu sudah tercium sama intelligence Orde Baru waktu itu. Nah, pada itu lahirlah SBC yang kecolongan pemerintah yang disebut OTB, organisasi tanpa bentuk. Nah, singkat cerita, kongres pertama kita ada di Bogor juga.
Hotel Lembah Nyur. Kalau kalian hafal Hotel Lembah Nyur, di situ sejarah yang paling bersejarah, hotel pertama kita dikejar-kejar di situ, dibubarkan. Jadi kita kira free ini, datang orang pemerintah tempat, tak siapa yang masukin angkot-angkot yang biru itu kan terkenal, masuk peserta masukin 10 orang masukin, tah kemana dibawa, dipecah. Gitulah cara mereka memecah. Ternyata setelah dicari ada di hotel di penginapan lain, supaya kami tidak bisa rapat untuk mau kongres, memutuskan kongres, dipecah ini peserta dari daerah, dibawa diangkutin ke hotel yang lain. Setelah itu baru dikoordinasikan ada di mana saja. Saya dijemput lagi sama Kodim. Kenapa saya dijemput Kodim? Ya, kenapa saya dijemput Kodim? Kodim itu menjemput saya karena saya waktu itu ketua panitia dan suruh membayar hotel-hotel yang dipecah tadi, teman-teman. Jadi akhirnya saya dijemput Kodim, dibawa untuk membayari hotel-hotel yang dipecah tadi itu. Nah itu perjalanan-perjalanan sejarah KSBC sebagian. Jadi kongresnya di sana, tapi tiba-tiba pengurus yang lain sudah pindah ke Jakarta. Pengurus inti itu pindah ke Jakarta rapat, ya, ke Jakarta rapat, baru di Jakarta memutuskan hasil-hasil kongres itu. Jadi kita tetap bisa, tapi tidak bisa kumpul semua, ya. Dalam kongres pertama itu tidak bisa kita kumpul semua, gitu. Jadi dipecah. Ternyata di sana Pak Mukhtar dengan timnya diputuskan di sana jadi struktur pengurusannya. Akhirnya besoknya diumumkanlah struktur-struktur itu, karena kita nggak bisa semua bertemu, ya. Semua bertemu nggak bisa kita untuk memutuskan satu kongres. Bagaimana layaknya kongres pertama lah Serikat Buruh pada waktu itu, sekitar berapa ratus orang, banyak itu peserta dari daerah karena saking semangatnya. Nah, kepada teman-teman pejuang yang akan datang, supaya semangat tetap berjuang, saya bisa mengelabui TNI Polri, ya. Saya bisa mengelabui TNI Polri karena begitu berdiri SBSI, saya tidak nyaman. Saya duduk di kantor saya di Pramuka 56, tetap ada intel waktu itu yang mengejar-kejar saya. Dibilang, dan saya tantang, kamu nangkap saya mau apa alasanmu? Saya bilang gitu. Tangkaplah kalau berani, saya bilang gitu. Jadi teman-teman ini ke depan, kalau bisa berbuat seperti saya, kalau menghadapi polisi, mana undangnya? Seolah-olah saya nggak pintar waktu itu. Mana dasarmu apa? Saya bilang gitu. Menangkap saya. Iya, karena kamu sembunyi-sembunyikan Mukhtar, berbohong kamu. Saya kan cari Mukhtar, katanya. Loh, saya berhak dong. Saya bilang gitu. Di mana bos saya berada kan, saya nggak perlu, kalian nggak perlu tahu di mana dia. Saya bilang gitu. Itulah salah satu berbohong kepada polisi supaya tidak terciduk di mana dia pertemuan-pertemuan melanjutkan pendirian SBSI ini. Kira-kira gambaran yang seperti itulah semua dari dulu berapa tahun sampai ke 98, ya. Kita masih solid. Waktu itu sekarang masih digaji full timer. Saya dari awal nggak ini, hanya 100.000 per bulan ditransferin ke cabang-cabang itu. 100.000 per bulan, ya, operasional. Waktu itu 90-an setelah lahir. Itu bergerilya kita. Jadi 100.000 per bulan ditransfer ke cabang-cabang untuk hanya makan ini. Ya, kalau aksi waktu itu paling hebat kita, militan. Aksi kita tidak tanpa duit. Kita cari sumbangan untuk makan siang aja. 1 bungkus bisa makan berdua, gitu. Yang penting itu. Jadi itulah gambaran-gambaran perlakuan yang di SBSI tahun 90-an itu yang ditiru Iqbal sekarang, ya. Itu Iqbal itu meniru bagaimana gayanya Mukhtar memimpin. Jadi itulah. Jadi si panjang perjalanan SBSI ke depan. Saya berharap ya kaula muda yang ada di SBSI bisalah menanggulangi dan membuat masa depan KSBSI yang lebih baik ke depannya. Itu yang pesan lebih menantang lah dari saya, ya. Saya aja sudah bisa menantang kan itu. Perjalanan hidup saya harus lebih menantang, ya, ke depannya supaya lebih baik.
kepada anggota KSBC. Ya, mungkin gitu aja ya. Makasih untuk semua kawan-kawan di KSBC, baik pengurus DPP, pengurus yang lain. Semoga cepat-cepat kita berhasil ya, apalagi masih ada perjuangan kita panjang. Perjuangan cipta kerja ini masih tetap berlanjut terus menerus, siapapun pemerintahnya. Terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan.